Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada, baik masih di rumah maupun sedang di perjalanan, atau sampai di tempat tujuan, di tempat kerja, di kampus, atau di tempat yang lain. Sekali lagi selamat pagi dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi di acara Renungan Pagi. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat menikmati pagi hari ini dengan udara yang segar, yang menyehatkan tubuh dan pikiran kami. Biarlah kami dapat membuka dan menyiapkan hati dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan mengerti firman-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan kali ini adalah keyakinan iman. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah keyakinan iman. Ayat pokok terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dan Filipi pasal 4 ayat 19. Saya bacakan. Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Para pemirsa, tidak seperti biasanya, untuk kali ini ada dua ayat pokok. Seperti tadi sudah saya bacakan. Di dalam kitab Ibrani pasal 11, itu dapat kita sebut sebagai pasal iman. Karena dari ayat 1 sampai dengan ayat 40, semua membicarakan tentang iman. Sebetulnya iman itu apa? Dengan jelas dituliskan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua, iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu, berarti iman juga menjadi dasar dari apa yang tertulis dalam ayat pokok kita yang kedua, yaitu Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Ini adalah salah satu janji Allah yang luar biasa. Mengapa kita katakan Allah berjanji? Sebab dalam ayat pokok yang kedua ini disebutkan Allah akan memenuhi. Jadi Allah belum memenuhi. Tetapi mengapa kita percaya janji Allah ini? Kita percaya janji Allah karena kita mempunyai keyakinan iman. Karena iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum tahu apakah segala permohonan kita akan dikabulkan oleh Tuhan, tapi karena kita mempunyai keyakinan iman, maka kita pasti akan memperoleh apa saja yang menjadi keperluan kita, apa saja menjadi pergumulan kita. Dalam kehidupan di dunia ini, semua peristiwa yang sudah terjadi atau belum terjadi akan dipercaya kalau ada bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Sebagai contoh, Kerajaan Majapahit diyakini memang dulu ada karena ada bukti-bukti peringatan peninggalan sejarah berupa bekas-bekas bangunan, candi, tulisan-tulisan atau prasasti mengenai kerajaan itu. Kemudian peristiwa yang belum terjadi, misalnya
akan terjadi angin topan di suatu daerah tertentu pada jam dan hari tertentu, karena ada bukti-bukti prediksi cuaca dan perhitungan-perhitungan yang dibuat oleh ahli-ahli klimatologi, maka diyakini kebenarannya untuk terjadi. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, iman adalah modal utama untuk hidup, baik itu kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Tanpa iman, ibadah kita sebagai orang Kristen akan sia-sia, atau dengan kata lain, dan sebelumnya saya mohon maaf karena kalau ini saya sampaikan bahwa tanpa iman, Kristen tidak ada artinya. Di dalam Yakub pasal 2 ayat 17 dituliskan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tanda iman yang hidup dari seorang Kristen adalah taat kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kehidupannya yang selalu diperbarui oleh Roh Kudus. Bukan sekedar pengakuan bibir, tetapi melalui perbuatan nyata sehari-hari. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dapatkah aku percaya dengan sungguh? Dapatkah aku yakin akan imanku? Yang kedua, mampukah aku melakukan firman Tuhan melalui perbuatan imanku? Pemirsa, kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Allah Bapa di sorga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut juga dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa iman merupakan keyakinan teguh, kepercayaan total, dan penyerahan diri kepada Allah serta janji-janjinya yang dibuktikan oleh pengakuan iman melalui tindakan nyata, bukan sekedar berkata-kata. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.